semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah truk tangki terguling di depan Pasar Wirangbangun, Besuji setelah menabrak pohon dan motor. Keluarga korban pembunuhan di Tulang Bawang mendatangi Polda tuntut menangkap tersangka lain yang belum ditangkap. Madaminya di situ kan. Jalan tol Lampung Selatan tertutup asap dampak kebakaran lahan. Madaminya di situ kan. Beberapa titik ruas jalan tol di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis siang tertutup asap dampak kebakaran semak kering di lahan sepanjang pinggir jalan tol. Asap itu mengganggu jarak pandang pengendara dan mereka melambatkan kecepatan kendaraan supaya tidak celaka. Petugas damkar Pemkab Lampung Selatan dan pengelola tol berjibaku memadamkan api. Petugas mengerahkan 2 unit mobil damkar untuk menyisir titik api. Menurut pengelola tol ruas Bakauheni Terbagi Besar atau Bakter, menyatakan dampak asap yang masuk ke jalan tol tidak berdampak fatal bagi pengendara. Kebakaran cepat dipadamkan petugas. Dampak parah sendiri untuk pengguna jalan belum ada laporan. Cuman memang yang ketika asap itu sudah tebal, itu memang kita turunkan personil untuk pengamanan jalurnya. Itu biasanya kita tutup satu jalur untuk mengamankan supaya kendaraan yang lewat berhati-hati. Berdasarkan data pengelola jalan tol ruas Bakauheni Terbagi Besar, sejak Agustus hingga Oktober telah terjadi 12 kali kebakaran lahan. Petugas kini meningkatkan patroli di sepanjang jalan tol untuk meningkatkan kewaspadaan kebakaran lahan. Hasib Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Selain di jalan tol Lampung Selatan, beberapa titik jalan Sumatera lintas timur Kecamatan Menggala Tulang Bawang pada Kamis siang tertutup asap dampak kebakaran lahan. Asap dan kobaran api mengarah ke jalan raya mengganggu jarak pandang pengendara. Beberapa pengendara terpaksa menggunakan jalur arah lawan untuk menghindari kendaraannya tersambar api. Menurut petugas damkar, kebakaran di sepanjang jalan Sumatera lintas timur kerap terjadi, dampak banyak semak yang kering. Penyebab kebakaran diduga ada warga yang membuang api puntung rokok sembarangan. Nah, itu dari kemarin, api merambat lama-lama, jadi kena angin, jadi besar jadinya. Ini tadi kan sempat untuk kabutnya Pak. Kabut asapnya cukup tebal kan tadi? Ya kan, kabut asap itu tebel itu mengaruhi perjalanan orang dan jalannya jalan lintas ini. Petugas yang mengerahkan 2 mobil damkar terus menyisir titik api di sepanjang jalan Sumatera lintas timur untuk segera dipadamkan. Petugas mengimbau warga tidak membuang api puntung rokok sembarangan sebab bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sepekan dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bakung Teluk Betung Barat Bandar Lampung menyebabkan warga sekitar TPA Bakung terserang penyakit pernafasan dan batuk-batuk. Kamis pagi, petugas puskesmas mendatangi warga Kelurahan Bakung untuk membuka pengobatan gratis yang digelar di sebuah pos ronda di kelurahan ini. Warga datang dengan berbagai keluhan penyakit, mulai terserang ispa, batuk-batuk, dan ada juga yang mengalami gatal-gatal. Ini udah 3 hari ini radang kayaknya panas gitu, tenggorokannya panas banget.
sampai rumah ibu deketan nggak ada asap gitu. Dari bakung. Apalagi semalam dampak asapnya masuk banget ke dalam. Berarti tambah parah dong. Iya benar, karena kemarin tuh cuacanya panas banget, terasa banget dari kemarin siang ya. Salah satunya itu adalah dampak kepedulian dari pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengatasi dan melihat kesehatan pasien yang ada di sekitaran TPA Lampung. Berapa banyak Bu hari ini yang Hari ini untuk kita ada 4 puskesmas yang turun. Kebetulan kita yang ada di sini, untuk yang teman-teman lainnya ada di sekitaran juga. Kita dapat pasien 39 orang. Hingga Kamis siang, kebakaran di TPA Bakung, Bandar Lampung belum sepenuhnya padam. Kepulan asap masih menyelimuti TPA Bakung. Kebakaran sulit cepat dipadamkan karena banyak titik atau bara api yang berada di tumpukan sampah. Pemadaman kebakaran masih terus dilakukan petugas damkar dan Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat di Kabupaten Tulang Bawang dampak kemarau. Seperti terpantau di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Banjar Agung, Tulang Bawang Kamis pagi. Sebagian besar pasien ISPA menjalani rawat jalan dan sebagian lagi harus rawat inap. Pasien ISPA yang rawat inap banyak dari kalangan anak-anak dan balita. Umumnya mereka mengalami demam tinggi disertai batuk dan pilek. Napasnya juga ya. Terus pulang ke sini kan belum stabil benar. Ini alhamdulillah ada bagus ya. Ini udah agak mending. Alhamdulillah. Tadinya Ini sebab cuaca juga ya. iya, cuaca juga. Selama hampir 3 bulan terakhir, rumah sakit ini telah merawat lebih dari 600 pasien penderita ISPA. Di saluran pernapasan, baik dewasa maupun anak-anak itu memang cukup meningkat. Kita ketahui bahwa di triwulan pertama itu ada di angka 500-an, triwulan kedua itu ada di angka 300-an, tapi di triwulan ketiga ini melonjak sampai 40% di angka 632 kasus, baik rawat jalan maupun rawat inap. Kemarau di Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi sejak bulan Juli lalu. Dampak kemarau banyak debu yang jadi penyebab penyakit ISPA dan batuk. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.